Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rahayu Purbasari SPDI, guru PAI di Sekolah Negeri Ciasmara 01, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404112862. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar indahnya saling menghargai materi kelas 5 semester 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Pagi. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan mengulas dulu pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Tentang apa ya? Asmaul Husna. Apa aja itu? Husna. Ada al-Qawiyyum, al-Munyi, al-Mumi, al-Qayyum, setelah al-Aziz. Betul, itu nama-nama Allah yang sudah kita pelajari ada 5 ya. Nah, dilanjut. Tapi Ibu akan bertanya dulu. Ya, apa ya? Ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Siapa yang tahu apa itu menghargai? Ada yang tahu tidak? Iya, Maria. Betul, saling menghormati. Betul, Maria. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, betul, Rehan. Memperhatikan orang lain. Memperhatikan apa? Banyak ya. Memperhatikan ketika berbicara, ketika berdiskusi, dan masih banyak lagi ya. Nah, kenapa kita harus menghargai? Ada yang tahu? Agar hidup menjadi rukun. Betul, Hafiz, agar hidup menjadi rukun, itu diantaranya. Ada lagi? Oke, Sandi. Baik, Bu. Betul, Sandi, menjaga hubungan baik. Oke, selanjutnya ya. Apa contoh menghargai itu? Seperti apa? Berbicara dengan sopan. Betul, berbicara dengan sopan dengan siapapun ya. Ada lagi jawabannya? Yuda? Mendengarkan dengan baik ketika teman berbicara. Iya, seperti tadi ya, mendengarkan dengan baik ketika teman sedang berbicara. Bukan teman saja, tapi semua orang ketika berbicara harus mendengarkan dengan seksama ya. Berarti ya, sudah bisa ditebak ya, pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Kenapa sih kita harus belajar ini? Karena negara kita Indonesia ini adalah negara yang beragam, negara yang berbeda-beda. Berbeda apanya? Suhu. Betul, sukunya, budayanya, agamanya, betul. Apa? Betul, apalagi? Dari bahasa, terus agama, fisik, ya, banyak etnis ya. Nah itu, maka di Indonesia kita harus benar-benar harus butuh itu yang namanya saling menghargai, ya. Nah sebelum dilanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran pada hari ini, ya. Perhatikan, ya. Yang pertama, ya. Kalian dapat menjelaskan arti dari saling menghargai, ya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku saling menghargai di lingkungan sekitar. Apa aja itu perilakunya, baik di sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan masyarakat, ya. Yang ketiga, dapat membuat proyek sederhana yang menunjukkan perilaku saling menghargai, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari
Gugatan tadi ya, apa itu saling menghargai, yaitu sikap untuk menghormati perbedaan keragaman yang ada di sekitar kita, ya. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mendengarkan orang. Yang sudah dibacakan yang tadi ya, yang sudah disebutkan itu saling menghargai. Nah di sini ya ada di dalam Al-Quran ya. Mengapa kita harus saling menghargai? Ada di Quran apa? Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ya. Nah, selanjutnya menghargai perbedaan suku ya, yaitu setiap suku memiliki adat istiadat ya. Jadi berbeda-beda, bukan cuma suku Sunda aja. Kita kan suku Sunda ya. Ada suku apa lagi selain Sunda? Jawa, Maluku, apa? Papua, Batak, ya, Batak dan masih banyak lagi ya. Nah, perbedaan tersebut kita harus menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terhadap keunikan mereka. Ada lagi cara menghargai perbedaan budaya. Budaya itu apa sih? Kebiasaan atau identitas suatu kelompok. Ya, ketika kita menghargai budaya lain, kita juga menghargai identitas mereka. Ya. Nah, jadi bukan cuma menghargai perbedaan suku, budaya juga kita harus menghargai. Selanjutnya menghargai perbedaan agama. Tuh. Pasti di sini kita suka merasa heran ada yang non-Islam, ya. Ada nggak di sini yang non-Islam? Tidak ada. Tidak ya. Tetapi jika di lingkungan kalian, di lingkungan rumah misalnya ada penduduk baru, ya harus menghormati sebagaimana kita menghormati sesama Muslim. Selanjutnya menghargai perbedaan pendapat. Pendapat itu apa sih? Pemikiran. Pendapat itu pemikiran. Biasanya ketika kita berdiskusi suka ada perbedaan atau pemilihan ketua kelas. Aku mau si Arya, aku mau si Hafiz, aku mau si Rehan. Kan berbeda-beda ya. Misalnya yang jadi ketua kelas si Arya berbeda dengan pendapat kalian atau keinginan kalian. Kita tetap harus menghargai dan menghormati ya. Perbedaan itu jangan membuat perbedaan itu menjadi alat untuk saling membenci atau permusuhan ya. Nah, apa yang akan kita rasakan, dampak positif apa yang akan dirasakan kalau kita saling menghargai ya? Itu hubungan pertemanan menjadi lebih erat ya, dan lingkungan sekitar terasa lebih damai. Tadi kata si Hafiz, hidup akan menjadi lebih rukun. Apalagi tadi yang menjawab akan apa lagi? Menjaga hubungan. Iya, menjaga hubungan baik, terjalin hubungan baik. Nah, jadi kesimpulannya keberagaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Dengan saling menghargai kita menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan ya. Silahkan kalian simak video pembelajaran ini ya. Sahabat Soleh, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ibu bagi kelompok ya. Lihat kelompok masing-masing ya. Itu ada yang nomor 1 apa? Silahkan dibaca kelompok 1. Perbedaan minat ya. Dalam kehidupan juga kita ada perbedaan minat ya, bukan cuma perbedaan agama. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Kelompok salam dulu ya.
silakan maju ke depan. Yang keras ya, pembacanya yang keras ya, biar yang lain kedengeran. Mulai sebelah sini sayang, jangan terlalu pinggir. Ya. Sini aja. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3. Raihan Aris ada Rehan Hafiz. Konflik saat diskusi perbedaan pendapat. Solusinya kita harus saling menghargai dan menolak pendapat teman. Bila wah ide kamu bagus, lalu gantian kasih pendapat kita dan sesuai aturan supaya kita angkat aman biar tidak berantem. Kalau dari diskusi gak diperlukan kita membaca karena dari beda-beda sekolah tanpa asik. Sudah? Sudah. Keren juga kalau kita tepuk tangan. Kelompok yang terakhir silakan maju ke depan. Ya, kasih Nenek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Sandi Alkayuda Mesa. Konflik perebutan fasilitas sekolah. Solusinya, kita harus saling menghargai, buat aturan gantian. Misalnya, kamu main dulu 5 menit, setelah itu pilihan aku. Dan membuat jadwal main kelompok biar semua kebagian. Kalau kita sabar dan adil, fasilitas sekolah cukup buat semua dan kita tambah kelompok kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga. Semua kelompok keren jawabannya ya. Oke ya. Nah, dari diskusi keempat kelompok tadi ya, Ibu akan menyimpulkan ya dari konflik perbedaan minat. Ya, bagus-bagus jawabannya tadi katanya. Mengajak bermain bergantian, misalnya si pemain bola yang minat bola ngajak bermain ya, kutu buku, betul itu ya. Si kutu buku juga bisa mengajak belajar membaca kepada yang suka bermain bola. Keren. Jadi kumpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini yaitu kita tinggal di negara yang banyak sekali perbedaannya, ya. Jangankan negara itu juga pasti banyak perbedaannya, ya. Perbedaan fisik terutama, perbedaan minat, ya. Kalian ada yang tidak suka main bola laki-lakinya? Atau ada yang tidak suka bermain catur? Gak ngerti? Siapa? Acung, ayo. Ada tidak? Ada tuh. Ada yang suka main catur? Ada tuh perempuan. Perempuan ada yang suka berenang? Ada yang tidak suka berenang? Tidak ada. Ya, berarti jangan jauh-jauh dulu ya. Di kelas ini juga pasti ada perbedaan ya. Tetapi Ibu percaya kalian selalu bersikap saling menghargai, buktinya kalian masih tetap berteman. Jadi intinya walaupun kita berbeda-beda seperti Bhinneka Tunggal Ika, dengarkan. Apa itu isinya? Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun apa? Betul. Walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan.
jurnal, perilaku, saling menghargai, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, masing-masing, tiga, masing-masing tiga ya. Oke, itu aja ya. Itu adalah tugas PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, silakan kalian rapikan peralatan tulis kalian. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian dan ibu juga ya bisa memetik pelajaran dari pelajaran hari ini. Kita sama-sama belajar. Oke. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.